Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la salata, tidak ada salat, liman, bagi orang, lam yaqra, yang tidak membaca bi Fatihatil Kitabi, dengan Al-Fatihah. Hadis ini difahami oleh para ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Ini adalah hadis. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis makamnya seperti Al-Qur'an sebagai sandaran hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Dan di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat antara jumhur. Jumhur di sini adalah ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, Maliki, kemudian madhab Imam Asy-Syafi'i, kemudian madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka semua bersepakat selama ini seperti yang kita fahami bahwa setiap kali orang sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini hukum menurut jumhur ulama. Ada perbedaan nanti di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau menurut madhab jumhur ulama tadi, makna wajib di sini menjadi rukun solat, bagian terpenting di dalam solat. Maka menurut jumhur ulama tadi dari madhab Imam Malik, madhab Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bagi siapapun yang sholat lalu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka hukum sholatnya tidak sah. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib dan bukan fardu. Ada perbedaan istilah. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wajib menurut Imam Abu Hanifah adalah segala sesuatu yang ditetapkan bukan dari dalil yang mutawatir, bukan dari Quran ataupun hadis yang mutawatir. Selagi bukan dari Quran, maka tidak bisa disebut sebagai hukum yang fardu. Kalau hanya dari hadis, maka hukumnya wajib. Menurut Imam Abu Hanifah, pendapat ulama madhab Abu Hanifah, segala yang disebut wajib itu jika ditinggalkan tetap sah, tapi berdosa. Tapi kalau fardu di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kalau fardu adalah rukun terpenting juga, maka di dalam madhab Imam Abu Hanifah kalau orang meninggalkan yang fardu tidak sah. Madhab lain tidak pernah membedakan antara istilah ini kecuali di dalam bab haji. Sehingga ada wajib dan ada rukun atau fardu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i sama ada rukun dan wajib. Kewajiban di dalam haji. Kewajiban di dalam haji itu kalau ditinggalkan sholatnya, hajinya tetap sah. Tapi berdosa. Tapi rukun haji 5 yang tidak bisa ditinggalkan. Beda. Kita tidak membicarakan masalah haji, hanya perbandingan saja. Agar madhab Syafi'i itu faham bahwasanya memang pembedaan antara fardu dan wajib itu memang juga bisa diterima. Hanya karena kita sebagai seorang muqallid ngikut, maka kita hanya membaca saja.
bahwa kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, segala amal ibadah itu ada istilahnya fardu dan wajib. Bukan saja masalah haji. Jadi, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kalau ada orang yang fardu adalah jika ditinggalkan batal. Dan fardu itu tetapnya dengan Al-Quran. Riwayat, satu hukum yang ditetapkan dengan Al-Quran atau riwayat-riwayat yang mutawatir. Mutawatir adalah satu riwayat, termasuk hadis ada yang mutawatir yang diriwayatkan marwahu jam'un an jam'in. Diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang, la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi, yang tidak mungkin berdusta. Quran pun demikian diriwayatkan oleh gerombolan, sekelompok orang yang banyak, mustahil berdusta. Jadi datangnya kebenaran Al-Quran pasti, maka yang mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran keluar dari Islam. Nah, di dalam madhab Imam Abu Hanifah, membaca surat Al-Fatihah adalah wajib, tidak fardu. Yang fardu menurut Imam Abu Hanifah adalah yang ditetapkan oleh Al-Quran, faqra'u ma tayassara, membaca ala kadarnya dari Al-Quran. Jadi kalau sholat menurut Imam Abu Hanifah tidak membaca Al-Fatihah, asalkan membaca surat apa saja yang ia bisa, maka sholatnya sah, tapi dosa karena meninggalkan Fatihah. Baik kita tinggalkan madhab Imam Abu Hanifah, kembali kepada madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wajib membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak sah la sholata, tidak sholat. Benar-benar tidak sholat. Bukan la sholata, bukan tidak sempurna sholatnya. Akan tapi la sholata, tidak sholat. Benar dan tidak sah kalau orang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik itu bagi makmum atau baik itu bagi imam. Ataupun dia sholat sendirian. Perbedaannya nanti adalah kelengkapan surat Al-Fatihah. Kelengkapan surat Al-Fatihah kalau menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, termasuk riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian surat Al-Fatihah. Maka dari itu jika Anda orang yang bermadhab Imam Syafi'i, maka jangan sampai Bismillahnya ditinggal. Ada pendapat lain yang mengatakan Bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, karena atas dasar inilah mereka pun meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal ini memang ada perbedaan pendapat. Maka sungguh unik dan ajaib jika ada orang Indonesia tidak mau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas membaca Fatihah jelas. Hanya nanti perbedaannya kesempurnaan surat Al-Fatihah. Di dalam jumhur dari madhab Maliki, Hambali dan Syafi'i mengatakan Fatihah harus dibaca. Perbedaan nanti antara madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik, perbedaan di antara mereka adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim minal Fatihati atau bukan. Apakah Bismillah bagian dari surat Fatihah atau bukan. Menurut madhab Imam Syafi'i maka Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Maka menurut madhab Imam Syafi'i yang tidak membaca Bismillah seperti tidak sempurna Fatihahnya. Dan kalau orang tidak sempurna Fatihahnya maka tidak sah sholatnya. Seperti itu. Kemudian di dalam membaca, baik, itu sudah satu-satu. Dan makna, kemudian bagi seorang imam yang ingin menjadi imam, tentunya harus bijak dia. Apakah pantas jika seandainya imamnya orang madhab Syafi'i, ternyata membaca Fatihahnya tanpa bismillah. Biasanya ini orang ya, yang kurang belajar. Tidak tahu belajarnya dari internet,
Atau dari bangga-banggaan hanya senang jadi imam di masjid. Ini gara-gara naik haji itu bismillahnya ketinggalan di Mekah. Nah ini musibah. Bismillahnya ketinggalan di Mekah. Dengan bahasa yang kayak Masjidil Haram katanya. Kayak Masjid Nawawi. Bismillah. Bismillah enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dengan ilmu. Kalau seandainya dia adalah bukan pengikut madhab Imam Syafi'i, secara sesungguhnya, dia memang boleh tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan tapi haruskah ia meninggalkan Bismillah di masyarakat Syafi'iyah? Ini, sebetulnya memang jadi imam pun harus perlu ilmu hikmah. Bukan ilmu hikmahnya orang Cirebon yang bikin bisa terbang itu, bukan. Hikmah itu adalah ilmu bijak. Sebab ilmu hikmah itu kadang-kadang artinya beda. Pengen terbang namanya ilmu hikmah. Kalau pengen terbang beli tiket 500.000 ke Surabaya terbang. Ilmu hikmah. Hikmah itu bijak. Sekarang coba suruh merenung itu sebagian. Dan ini termasuk beberapa fitnah yang ditebarkan. Seolah-olah membaca Bismillahirrahmanirrahim kayak dosa gede. Ini kesalahan. Coba berpikir yang sehat. Selagi masyarakat kita masyarakat Syafi'i. Kenapa kok tidak bisa kita mencoba? Kalaupun Anda bermadhab Maliki misalnya. Kenapa kok tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Dijelaskan agar orang lega. Sebab tidak semua orang awam mengerti perbedaan pendapat. Sebab menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa jika imamnya tidak pakai bismillah, menurut qaul adhar pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i, kita itu tidak sah kalau ikut imam yang tidak membaca bismillah. Itu pendapat yang dikukuhkan. Memang bagi yang punya ilmu, ngerti pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil ma'mum. Kalau orang ngerti belajar, barangkali memang paham bahwasanya yang penting imam itu sah menurut dia, kita boleh ngikut di belakangnya. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini harus dimiliki oleh ulama-ulama Syafi'iyah agar bijak. Bahwa kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak pakai bismillah, menurut pendapat yang kedua, kita pun tetap sah mengikutinya. Jangan hanya berpegang kepada kitab Safinah lalu meninggalkan jamaah ini. Nah, ini lagi-lagi kita ikut bodoh nanti. Ada muqabil adhar. Kalau di dalam fikih itu muqabil adhar itu bisa dipakai. Memang pendapat yang kedua. Kalau ternyata imam kita itu mohon maaf bacaan Fatihahnya enggak benar karena memang dia tidak bisa. Pendapat madhab Syafi'i yang dikukuhkan tidak sah. Karena itu la'an kita tidak boleh ikut makmum yang seperti itu. Apalagi makmumnya korek enggak pernah ngaji fikih. Makmumnya adalah hafal Quran, tidak ngerti ngaji fikih, itu bisa menjadi masalah di masyarakat. Hei para hufat, belajar fikih para hufat. Sehingga tidak mau jadi imam karena apa? Menurut fikih ini kalau imamnya lahan, hurufnya nggak fasih, kita nggak bisa ikut di belakangnya. Benar, itu adalah pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i, qaul adhar. Tapi pendapat yang kedua bisa dipakai bahwa al-ibrah bi'tiqadil imam. Kalau tadi pendapat al-adhar yang dikukuhkan bahwa al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, keyakinan makmum. Kalau menurut makmum imam itu tidak sah, maka tidak boleh kita ngikuti. Makmum yang lahan bacaannya, yang enggak benar. Makmum yang enggak baca bismillah, maka tidak bisa kita mengikutinya. Menurut pendapat yang pertama. Karena ilmu bijak ini harus dihadirkan. Jangan sampai kita bikin gara-gara juga. Yang jelas kalau ada orang jadi imam di masyarakat kita nggak pakai bismillah, itu jelas tidak bijak. Siapapun dia. Jelas tidak bijak. Nah kalau kita ketemu imam nggak bijak, makmum pun jangan sampai juga tidak bijak. Ya sudahlah, sing waras ngalah. Jadi kita bijak, ya sudahlah, saya ikut di belakangnya. Karena ini hal-hal semacam ini jangan dianggap sepele loh, tanda perpecahan biasanya itu. Sebab menurut orang yang nggak ngerti, yang anti bismillah itu, ternyata membaca bismillah seolah-olah haram, dosa gede. Padahal membaca bismillah adalah khilaf di antara ulama. Maka dari itu, jika ternyata kita menemukan imam yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahwa ada pendapat yang mengatakan sah, maka sholatnya dia sah. Karena sholatnya dia sah, menurut pendapat yang kedua mazhab Imam Syafi'i, al-ibrah bi'tiqadil imam. Asalkan imam sah menurut dirinya sendiri, maka saya boleh mengikutinya. Biasanya yang pakai kitab itu saja tanpa melihat perbedaan di dalam madhab kita pun kadang juga kaku ini. Sebagian yang mengatasnamakan ustadz kadang-kadang kaku dalam masalah ini. Kok bisa? Wah, aduh, Masya Allah. Coba lihat di dalam pembahasan.
Imam Nawawi dalam Minhajnya dan para syurahnya, bagaimana mereka menyebutkan ini. Dan ini ilmu bijak harus difahami. Jadi kalau ternyata ada imam nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, Anda pun sah mengikutinya. Biarpun jelas orang itu tidak bijak. Menurut pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, termasuk lahan Anda seorang qari' hafidul Quran fasih. Kayak Abdul Basit Abdus Somad. Masya Allah misalnya. Anda ketemu imam, tatanya haknya jadi kaf. Tidak usah dicontohkan. Kalau mencontohkan dosa, nggak boleh. Al-Quran kalau dicontohkan yang salah, nggak ada contohnya. Hak jadi kaf. Kan ada nama Hambali jadi, nah kan gitu ya. Ini ada. Nah, ini karena bisanya seperti itu, maka sholatnya itu sah atau tidak dia? Ya sah, karena orang bisanya seperti itu, nggak mungkin dipaksa untuk membaca yang benar. Bisa nggak sholat nanti gara-gara suruh membaca tahsin dulu 6 bulan. 6 bulan nggak sholat. Karena dia seperti itu sah, maka kita boleh mengikut di belakangnya. Menurut pendapat yang kedua. Ini yang harus fikih-fikih hikmah ini. Bijak. Cuman setelah itu harus ditata. Tolonglah yang jadi imam juga yang benar bacaannya. Tapi kan saya yang mewakafkan tanah ini, maka saya harus jadi kiainya. Ini ada sebuah masjid ini. Kita kaget sebuah masjid kok yang baca nggak karu-karuan. Kenapa? Sudah sepuh. Hurufnya tuh jadi mohon maaf karena sudah sepuh. Kadang-kadang giginya tidak lengkap. Jadi hurufnya jadi short semuanya. Sudah begitu masih maksa jadi imam. Kayak tidak ada pemuda yang bisa membaca surat Al-Fatihah. Waktu kita tanya kenapa? Karena dia mewakafkan. Dia bangun masjid karena pengen jadi kiai. Jadi setiap hari jadi kiainya dia. Padahal bacaannya nggak karu-karuan. Ya ini namanya juga nggak bijak. Kalau memang Anda, wahai imam, merasa bacaanmu itu kok kurang benar. Terus ada anak yang lebih bagus. Kenapa tidak engkau serahkan kepada yang lebih bagus? Supaya makmum itu nyaman. Tidak usah pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama saja. Jadi selagi kita masih bisa menggunakan pendapat yang pertama, jangan menggunakan pendapat yang kedua. Ini. Nah, al-ibrah bi'tiqadil makmum. Jadi kalau makmum menurut dia adalah sah, kita boleh mengikuti di belakangnya. Jadi kalau Anda bermakmum dengan orang yang tidak pakai bismillah, ikut pendapat yang kedua, sholat Anda adalah sah. Tapi kalau Anda ihtiyat, Anda ingin mengulang, suka-suka. Tapi jangan nyuruh orang mengulang. Anda pribadi mengulang boleh. Aduh, gak nyaman saya. Karena apa saya? Anda mengulang karena ihtiyat adalah sah. Sebab semua ibadah yang diperselisihkan keabsahannya, sunnah untuk diulang itu kaidah. Kullu ibadatin yukhtalafu fi sihhatiha tustahabu i'adatuha. Semua ibadah yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, maka kita disunnahkan untuk mengulang ihtiyat. Hati-hati. Tapi kalau tidak diperselisihkan keabsahannya, mengulangnya adalah tidak diperkenankan. Bisa masuk bab bid'ah. Sholat duhur sudah benar, tak taunya apa? Saya mau sholat sendiri. Sholat sendiri. Kenapa? Pokoknya saya pengen. Enggak benar tuh. Kecuali ada darurah, ada hajat misalnya untuk menolong orang lain berjamaah. Sudah sholat duhur berjamaah, maka kemudian sholat duhur berjamaah lagi. Yang kedua karena menolong orang lain. Baik, kemudian. Masalah lain yang perlu dibahas adalah. Untuk cermat saja. Kalau tadi tiba-tiba Anda menemukan imam yang tidak bijak, maka Anda pun harus bijak sebagai makmum. Imamnya nggak pakai bismillah atau imamnya yang belepotan tadi ya karena kebetulan dia yang mewakafkan masjid sehingga nggak mau diganti oleh imam yang lain. Nah, jangan Anda meninggalkan masjid. Ya sudah bismillahirrahmanirrahim saya ikut sholat di masjid, memarakkan masjid, memakmurkan masjid, pahalanya gede. Ikut pendapat yang kedua. Atau imamnya tidak pakai bismillah, ya sudahlah kamu Anda datang ke masjid karena Allah, insya Allah Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau bisa imam yang bijak. Kalaupun Anda biasa tidak pakai bismillah, tolonglah selagi Anda di masyarakat bismillah, gunakan bismillahirrahmanirrahim. Apa sih susahnya membaca bismillah? Kalau Anda bikin repot saja. Coba sekarang berpikirlah, ini baru berpikir. Keluar dari hikmah, berpikir cerdas. Selalu kami ingatkan. Tanyakan kepada para ulama 4 madhab. Kalau ada orang sholat tidak pakai bismillah, ada tidak yang mengatakan tidak sah? Ada. Yaitu madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang sholat tidak pakai bismillah, pasti ada yang mengatakan tidak sah, yaitu madhab Imam Syafi'i. Yang kedua, tanyakan kepada ulama 4 madhab. Kalau ada orang sholat pakai bismillah, apakah ada yang mengatakan tidak sah? Tidak ada. Kenapa tidak jadi orang bijak? Tanyakan kepada yang nggak mau pakai bismillah. Ini adalah berpikir cerdas sedikitlah. Kalau Anda pakai bismillah, kira-kira siapa ulama yang mengatakan batal? Tidak ada yang mengatakan batal.
Kalau memang sudah selesai, ini berpikir cerdas sedikit. Jadi sebetulnya bisa diseragamkan. Asalkan orang itu mau merenung. Berbeda kalau memang Anda orang Maliki, madhab Maliki tinggal di Maroko sana atau di Mauritania sana. Atau di sebagian daerah Mesir sana. Madhabnya Maliki. Maka Anda sholat tanpa bismillah. Memang Anda adalah tidak biasa dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengganggu masyarakat. Cuman yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat ini. Kenapa kok Anda paksakan itu? Baik. Ini adalah sepintas saja. Insya Allah pakai bismillah tidak ini? Pakailah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian setelah itu, mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membaca bismillah adalah dengan bersuara. Membaca surat Al-Fatihah harus dengan suara seperti yang ditanyakan di hari kemarin. Ada yang bertanya. Membaca surat Al-Fatihah itu harus dengan bersuara. Baik makmum, baik imam, baik sholat sendiri. Suaranya itu minimal adalah memperdengarkan bacaan tersebut ke dalam dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus bismillahirrahmanirrahim begitu. Yang penting dirinya mendengar. Tidak cukup begini. Batin di hati gak sah. Membatin di dalam hati, mengangen-ngangen di dalam hati, membaca Fatihahnya tidak sah. Jadi harus keluar dan mulut bergerak. Ingat. Ada sebagian kalau sholat bengong. Mungkin lagi lupa dia. Jadi harus menggerakkan bibirnya dan mengucapkan dengan lafaz. Dengan lidahnya. Tidak sah dengan hanya batin di dalam hati. Jadi harus diucapkan. Rukun qauli yang 5. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Tasyahud akhir, membaca sholawat. Kemudian tasyahud akhir, salawat, assalamualaikum. 5 hal ini wajib dikeluarkan suaranya. Paling minim adalah memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Dan untuk sholat jahriyah, sholat yang sekeras. Sholat keras itu adalah sholat malam, isya dan maghrib serta subuh. Maka bagi imam dan sholat sendiri disunnahkan mengeraskan suara. Kecuali bagi makmum saja. Jadi kalau Anda jadi imam, maka 2 rakaat isyaknya mengeraskan suara bismillah dan surahnya. 2 rakaat maghribnya mengeraskan suara Fatihah dan surat yang Anda baca. Subuh pun 2 rakaat. Termasuk bagi orang yang sholat sendiri. Sholat sendiri pun disunnahkan mengeraskan suara. Cuman jangan berlebihan kayak jadi imam. Suaranya di bawah, tidak di saat jadi imam. Di kamar sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah memang dikeraskan di saat sholat sendiri sekalipun. Jadi al-jahru bil qiraati. Mengeraskan suara, biarpun sendiri, hukumnya sunnah. Kecuali bagi wanita yang di kiri kanannya adalah orang yang bukan mahramnya. Wanita yang di kiri kanannya bukan mahramnya hendaknya tetap pelan-pelan. Jangan mengeraskan suara sampai terdengar termasuk di saat jadi imam. Jadi suara perempuan. Baik. Kemudian dan bagi makmum pun lihat memang ada sebagian madhab yang mengatakan makmum termasuk riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal makmum bebas. Tapi madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan makmum harus membaca surat Al-Fatihah sempurna. Sempurna. Membaca surat Al-Fatihah dengan benar dan sempurna. Ini makmum. Hanya satu keadaan saja makmum tidak usah membaca surat Al-Fatihah. Yaitu di saat makmum tidak punya kesempatan. Tidak menemui berdirinya imam yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Jadi asalkan kita sempat bareng-bareng berdiri dengan imam, maka kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita baru takbiratul ihram mau sholat, Allahu Akbar, kok imamnya rukuk, kita langsung ikut rukuk. Wa man adraka rukuk, adraka raka'ata, yang mendapatkan rukuk, mendapatkan 1 rakaat, biarpun kita tidak membaca Fatihah. Itu saja. Selain itu, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Bahkan kalau kita bengong, tetap kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah. Dan boleh ketinggalan. Asalkan ketinggalannya belum sampai imam itu berdiri lagi.
Ketinggalan imam sudah rukuk, imam sudah sujud, imam sudah. Ini masih kita membaca Al-Fatihah, menyempurnakan Fatihah. Baik. Kemudian di dalam membaca surat Al-Fatihah bagi seorang makmum itu. Jadi makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Kecuali satu keadaan, yaitu di saat sang makmum itu tidak sempat menemui berdirinya imam. Dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau ternyata waktu kita takbiratul ihram, imam kok keburu rukuk, maka ketahuilah, saat itu makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Sebagian berkata bahwa memang ada, termasuk riwayat dari Imam Ahmad mengatakan, kalau imam mengeraskan suara, maka makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan mereka menggunakan dalil Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Sehingga kalau sudah ada orang baca Fatihah, dengar saja. Ternyata dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak seperti itu. Dijelaskan, biarpun imam sudah membaca surat Al-Fatihah, bahkan setelah itu membaca surat Al-Quran, maka makmum tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di sini dihadapkan dua dalil. Yang pertama adalah kewajiban membaca surat Al-Fatihah, yang kedua adalah perintah untuk mendengarkan dan diam. Mana yang diutamakan dalam hal ini? Maka di dalam kaidah fikih dijelaskan kewajiban yang berkenaan dengan dirinya lebih didahulukan daripada kewajiban yang berkenaan dengan orang lain. Membaca surat Al-Fatihah adalah kewajiban yang dibebankan karena diri dan untuk dirinya sendiri. Tapi bagi yang mewajibkan mendengar Al-Quran dan mendiam adalah kita wajib diam dan mendengar karena bacaan orang lain. Maka membaca diam, mendengar itu karena orang lain, mendengar karena orang lain, itu tidak bisa mengalahkan kewajiban membaca Al-Fatihah untuk dirinya dan karena dirinya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap biarpun sang imam membaca surat dengan keras, maka urusi kewajibanmu atas dirimu dan untuk dirimu, yaitu membaca surat Al-Fatihah tetap. Dan dengan begini imam, ini para ulama menjelaskan, maka ini termasuk yang jarang dilakukan oleh imam. Maka jadi imam jangan hanya jadi imam. Maka bagi seorang imam, tolong wahai para imam masjid dengar. Jangan hanya maju lalu jadi imam. Disunnahkan bagi imam setelah membaca surat Al-Fatihah waladhdallin amin, memberi kesempatan diam sejenak, diperkirakan makmum cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan ini jangan sampai tidak diamalkan di pondok khususnya. Jadi tolong menolong. Jadi waladhdallin amin, diam. Coba baca di kitab Fathul Mu'in. Enggak usah gede-gede. Kitab Safinah ada saktah itu berapa itu. Cuman jarang kita mengamalkan. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, sah saja. Cuman kita kurang fikih di situ. Jadi setelah waladhdallin amin, imam diam sebentar. Dan diamnya ini bisa digunakan untuk berzikir atau membaca surat yang akan dibaca agar semakin fasih. Diperkirakan cukup makmum membaca surat Al-Fatihah. Sehingga makmum nanti tidak benturan. Sehingga waktu sang imam membaca surat Al-Quran, makmum sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Tolong ini diamalkan, tolong menolong yang baik ini. Jadi imam ternyata ada. Makanya kami dari dulu pengen menghadirkan diklat fikih jadi imam. Jadi imam tuh biar benar sempurna tuh gimana? Melalui pendidikan dari Nabi SAW dan para ulama. Jangan hanya juara korek di mana itu. Quran dijuarakan ya. Lalu langsung jadi imam. Ternyata tidak ngerti fikih jamaahnya. Jadi ini tolong diamalkan. Setelah waladhdallin amin, diam. Memberikan kesempatan makmum untuk membaca. Agar di saat kita sebagai imam membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran setelah Fatihah, maka makmum bisa sempurna mendengarkannya. Tolong menolong yang baik. Dan itu dikatakan oleh para ulama sunnah. Ini saja berkenaan dengan surat Al-Fatihah.